Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lelaki penggenggam hujan. Bab 27. Ruzabah. Tuan Kasfa menyentak lamunan. Suara mendadak itu nyaris memancing Kasfa menumpahkan sumpah serapah. Masya seperti muncul dari bumi, mendadak tanpa tanda-tanda. Dia berdiri tak berapa jauh dari tempat Kasfa duduk mengayunkan lamunan, di belakang rumah lumpur yang menghadap pemandangan gunung-gunung. Pada dua tangannya tergenggam semacam tongkat dengan bagian ujungnya membesar, seperti gada. "Apa maumu, Masya?" "Ikut saya." Kasfa tak berminat beringsut dari tempat duduknya, melirik malas. "Aku sedang malas." "Ini penting, Tuan Kasfa." Kasfa menggeleng. "Kecuali kau duduk dan coba bicara baik-baik. Aku bosan berbicara mengotot denganmu dari hari ke hari." Ada bunyi kunyahan di geraham Masya. "Itu tidak akan bisa membujukku, Masya." "Percuma. Duduk, terangkan maksudmu." Masya berupaya mengalahkan dirinya sendiri. Dia duduk di samping Kasfa, lalu meletakkan dua gadanya, menatapi ilalang di depannya tanpa suara. "Katakan maumu, Masya. Belajarlah berkata-kata." Itu tak cukup memancing Masya berbanyak-banyak kata. Mungkin bisa dimulai dengan menjawab, "Kau mau mengajakku kemana?" Masya meraih lagi dua gadanya, lalu menyodok-nyodokkan dua ujungnya ke permukaan ilalang. Mau memulai berbicara, dia masih kebingungan. Bibirnya beberapa kali seolah ingin memulai sebuah kalimat. Gagal kemudian. Kasfa menangkap gelagat itu. Masya seolah diciptakan memang bukan untuk berbanyak kata. Barangkali menangis pun tidak dia ketika lahir dari rahim ibunya. "Tidak harus sekarang, santai saja." Kasfa mengalihkan pandangannya dari Masya. "Berlatih." Satu kata itu cukup memulangkan perhatian Kasfa kembali ke Masya. "Berlatih?" Masya mengangguk. "Berlatih." Pandangan Kasfa menyelidik kedua tongkat seperti gada di tangan Masya. "Maksudmu, kau mengajakku berlatih, bela diri atau semacam itu?" Masya mengangguk. "Untuk apa?" "Menghadapi musuh." "Siapa musuh?" "Para kesatria Khosrow." Kasfa berpikir sejenak. Sudah seseris itu rupanya. Di luar segala ketidaksukaannya terhadap Masya, Kasfa meyakini laki-laki raksasa itu adalah pelindung terbaik. Jika kemudian Masya memintanya berlatih untuk melawan orang-orang Khosrow, pertanda apakah ini? Semacam intuisi akan datangnya bahaya bergelombangkah? Sesuatu yang bahkan Masya pun tidak mampu menyelesaikannya. "Aku tidak suka kekerasan." Itu yang mulut Kasfa katakan kemudian. Dia sadar betul, Masya tidak akan pernah menang berdebat dengannya. Menjalani hidup seperti yang dia yakini seolah telah menjadi ketuk palu hakim Persia tertinggi. Tidak bisa diubah. Dia memilih jalan puisi. Semua persoalan seharusnya bisa diselesaikan dengan kata-kata dan empati. Kekerasan, apapun bentuknya, hanya layak diadopsi bangsa barbar. Namanya Ruzabah. Dia majikanku. Kali ini tak setepat itu perkiraan Kasfa. Sepertinya Masya telah menyiapkan sesuatu untuknya. Argumentasi paling panjang seumur hidupnya. "Aku mendampingi dia sejak bayi." Kasfa mengerahkan seluruh perhatiannya ke Masya. Penasaran juga apa yang tersembunyi di benak raksasa itu. "Aku bekerja di sebuah keluarga pejabat di Ramah Hurmus yang sangat taat terhadap ajaran Zardus." Masya tampak sedang mati-matian membuka diri. "Ruzabah berada di bawah tanggung jawabku 24 jam sehari. Dia anak yang sangat cerdas, baik, dan penuh kasih sayang." Ini saat yang langka. Kasfa tahu benar itu. Maka, dia menyimak baik-baik setiap kata yang dilisankan Masya. Sejak kecil, dia mempertanyakan segala hal yang ada di sekelilingnya. Aku tahu, sejak itu, hidupnya tidak akan pernah menjadi mudah. Terdengar emosional, meski tidak mengiba-iba. Masya ternyata bisa juga mengikutkan perasaannya dalam kata-kata. "Aku memaksanya berlatih bela diri, menguatkan fisik, menggunakan senjata-senjata." Dia menolak. "Aku memaksanya terus-menerus." Diam. Hening beberapa lama. Dia menolak karena
pancing Kashfa. Masya memainkan dua gadanya lagi. Sama sepertimu, Ruzabah membenci kekerasan. Tapi aku memaksanya sampai dia menangis, memohon-mohon agar aku berhenti melatihnya. Aku sangat menyesal. Kashfa merasakan kelegaan mendengar kata menyesal keluar dari bibir Masya. Aku menyesal karena tidak memaksanya lebih keras, lanjut Masya. Lenyap seketika kelegaan di dada Kashfa. Kau juga akan melakukannya kepadaku, Masya? Masya mengangguk. Suatu masa, Ruzabah secara berkala sembunyi-sembunyi mendatangi gereja dan melihat peribadatan orang-orang pengikut Yesus Kristus di sebuah biara yang dibangun orang-orang dari Suriah. Berat suara Masya jadinya. Entah apa yang dikatakan oleh pendeta-pendeta itu. Suatu sore, Ruzabah pulang dan langsung mengungkapkan perasaan kepada ayahnya. Dia memprotes agama Zoroaster, menghina penyembahan api, dan mengatakan agama yang datang dari Suriah itu lebih benar dibanding Zoroaster. Seperti agama El, batin Kashfa. Ayah Ruzabah, majikanku, adalah orang penting, kepanjangan tangan Khosrow. Baginya, Zoroaster tidak sekedar agama, tetapi juga hidupnya secara keseluruhan. Dia marah luar biasa karena Ruzabah tak bisa lagi diluruskan. Dia memerintahku untuk merantai kaki Ruzabah. Kashfa bisa menangkap getaran itu. Nyeri yang terkirim samar lewat getaran suara Masya. Aku terpaksa melakukannya, merantai kakinya, tetapi tidak tekadnya. Ruzabah bersikeras dengan pendiriannya. Dia memohon kepadaku untuk mendatangi orang-orang Kristen itu, mengatakan kepada mereka bahwa majikanku itu ingin memeluk agama mereka. Kau meluluskan permintaan Ruzabah? Awalnya tidak. Namun, karena dia terus-menerus membujukku, aku luluh. Aku mendatangi orang-orang gereja itu dan menyampaikan pesan Ruzabah, termasuk meminta mereka mengabariku jika ada rombongan gereja yang akan kembali ke Suriah. Ruzabah bertekad kabur dari rumah, ikut orang-orang Kristen itu ke Suriah. Meski belum yakin apa hubungan antara Ruzabah dengan dirinya, Kashfa begitu tertarik dengan kisah Masya. Sedikit banyak, Kashfa menemukan titik kemiripan antara dirinya dan Ruzabah. Pada hari ketika orang-orang gereja itu meninggalkan Ramah Hurmus menuju Suriah akibat tekanan Khosrow, aku memutuskan rantai Ruzabah dan mengantarkan dia bergabung dengan rombongan itu. Apa yang dilakukan ayah Ruzabah kepadamu? Hukuman yang lebih sadis dibanding kematian. Kashfa menajamkan pendengaran dan perhatiannya. Keluarga Ruzabah sangat dekat dengan Khosrow. Pelanggaran terhadap agama dianggap sebagai hal sangat serius. Aku ditangkap, dipenjara dalam sel terburuk di negeri ini. Ayah dan ibuku ditangkap, dipaksa menjadi budak Khosrow. Semua saudaraku mati misterius satu persatu. Terakhir ibuku beberapa tahun lalu. Ada yang mendesak di dada Kashfa. Dan aku mulai berpikir, ayahku akan menyusul ibuku dalam waktu dekat. Di mana ayahmu sekarang, Masya? Di istana Khosrow? Masya tak membalas tatapan serius Kashfa. Dia hanya mengangguk lemah. Kira-kira begitu. Kashfa terhenti pada titik ini. Sadar tak mungkin maju lagi. Masya seolah telah menutup ceritanya, seperti peti mati yang tidak mungkin dibuka lagi. Sekarang kita berlatih. Masya kali ini justru menantang Kashfa agar menatap matanya, seolah dia telah mengumpulkan setiap motivasi untuk melakukannya. Kashfa tak kunjung menjawab. Bukan hanya engkau yang menjadi buronan, Khosrow. Tuan Kashfa, aku melarikan diri dari penjara untuk menyelamatkan sisa keluargaku. Waktu kita sedikit. Aku tidak punya waktu untuk berdebat. Aku akan memaksamu, selantang apapun kau menolaknya. Tunggu. Kashfa mengangkat tangannya sebelum Masya bangkit dari duduknya. Jawab dulu. Kashfa berupaya mengelur waktu. Apa hubunganku dengan Ruzabah? Kau tidak sekedar ingin membuat alasan untuk memaksaku berlatih, bukan? Masya menyilet Kashfa dengan tatapan paling tajam seumur hidupnya. Dalam waktu bersamaan, Kashfa seperti menangkap tumbukan rasa dendam, kasih sayang, kebencian, kerelaan berkorban pada tatapan Masya. Kali ini, Kashfa
benar-benar kehilangan kemampuan untuk memprediksi apa yang akan terjadi.